Ya tampaknya em, ketika saya lagi merekam terputus karena kayaknya baterainya sudah habis. Yang gak enak banget ya di tengah-tengah memaafkan tiba-tiba apa namanya terputus. Ya yang ketiga ini jadi terakhir kita membicarakan mengapa kemudian nomor tiga melepaskan, memaafkan dan memberikan itu adalah bagian dari bisa lebih kreatif. Lebih kreatif itu kita belajar dan ketika kita melepaskan, memaafkan dan memberikan itu sebenarnya kita um, uh, tidak masuk ke dalam lingkaran uh, repetisi gitu ya yang yang membuat kita stres depresi sebenarnya. Untuk melepaskan dan memaafkan ini saya selalu ngomong nggak ada obatnya. Yang obatnya itu adalah ikhlas gitu, pertama sabar dan akhir ikhlas. Kita tampaknya memiliki uh, uh, kita harus belajar ya, kita memiliki keterbatasan sehingga kita harus belajar bagaimana mengolah spiritual kita agar mau ikhlas dan memaafkan gitu ya. Saya tahu bahwa ketika saya ngomong harus ikhlas dan memaafkan dan harus sabar, dalam dalam kenyataannya kita tetap aja ingat gitu ya, tapi kemudian kita berpikir untuk untuk tidak mengingat itu. Jadi kita masih menggunakan mekanisme maaf, tapi itu tidak mekanisme maaf atau maaf yang sifatnya mekanistik yang bukan organik gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu menurut saya hal yang sangat lumrah. um, dan kita harus bisa memberikan gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya ya ini hukum alam ya. Ketika kamu mau maju ya artinya harus melepaskan. Kalau kamu nonton filmnya Interstellar gitu ya, um, di akhir filmnya si laki-laki itu gitu ya mengatakan bahwa eh, kemanapun kamu pergi ya harus dengan pengorbanan sih, sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kalian, saya penulis dan saya mulai memahami banyak hal tentang penulisan. Saya melihat bahwa eh, ya pengorbanan, ikhlas, sabar adalah sifat-sifat wisdom ya, bijak yang harus dicapai seseorang. Kreatif ini memerlukan itu gitu. Ketika Anda kemudian bisa melepaskan, akhirnya Anda bisa memulai sesuatu yang baru tuh. Inilah kreatif itu seperti itu gitu. Saya banyak mendengar orang bilang, oh saya bosen gitu. Bukan mereka nggak bersyukur gitu ya, mungkin kata-katanya nggak enak, bosen, tapi sebenarnya mereka ingin mencari sesuatu yang sifatnya baru. Yang sifatnya baru ini antara lain adalah memulai kehidupan baru. Itu lebih sehat gitu ya. Oke. Dan nomor 4 yang saya katakan, orang yang kidal dengan karena menggunakan otak yang kanan, mereka memiliki kemampuan spasial yang bagus. Bagi yang tidak ya, bagi populasi yang kebanyakan masih menggunakan tangan kanan, mereka seharusnya melatih otak kanannya untuk lebih aktif, yaitu dengan menggambar. Jadi ini penting banget nih. Orang-orang yang menggambar tuh harus menggambar struktur tuh bagus gitu ya. Saya aja tipe orang yang nggak bisa, yang belum bisa menggambar dengan baik gitu ya. Apa tidak terkoordinasi, tapi intinya kita harus lebih banyak menggambar daripada menulis. Kayak lebih banyak membuat simbol gitu. Itu lebih baik, mengaktifkan. Nah ini belajar bahasa asing gitu. Bagi mereka yang uh, sudah memiliki dua bahasa gitu ya, bahasa ibu mereka dari mereka lahir gitu, misalnya orang Sunda, terus mereka belajar bahasa Indonesia ya, dan kemudian mereka harus bisa bahasa Inggris. Itu penting tuh, apalagi kan sebenarnya bahasa Inggris sudah diwajibkan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana budaya lain melihat sesuatu gitu ya. Contohnya adalah di bahasa Eskimo itu ada 20 20 atau 40 ya. Jadi 20 kata untuk menggambarkan salju gitu. Jadi salju yang sudah jadi es itu apa? Bubuk salju itu apa? Salju yang kecampur sama tanah itu namanya apa? Campur salju yang udah keras namanya apa? Nah itu menarik tuh, karena tiap hari mereka ketemu sama salju. Contohnya adalah eh, perlu diketahui bahwa ada suatu budaya di Indonesia yang katanya tidak ada kata maaf. Itu menarik tuh, akhirnya perilaku mereka itu tidak pernah menyesal gitu. Jadi nah
itu menarik tuh. Ada saya mohon maaf nih, ada suatu eh, budaya di Indonesia yang memiliki nama hampir semua anggota tubuh badan tuh ada. Sampai anggota atau bagian tubuh yang nggak yang kayaknya nggak relevan gitu di omongan, tapi itu namanya ada gitu. Jadi menurut saya itu menarik tuh. Pertanyaannya kan adalah kok perlu dinamakan gitu. Nah itu eh, menarik ya, kayak ada suatu budaya di Amerika Latin, ternyata mereka tidak punya istilah untuk memiliki, jadi semuanya dipinjam. Jadi nggak ada tuh pertanyaan itu punya siapa, itu milik siapa, itu nggak ada di budaya itu menarik tuh. Artinya apa, kita ketika kita belajar bahasa asing, otak kita bekerja dengan cara yang berbeda, struktur bahasanya berubah. Bahasa Prancis tuh aneh tuh, barang aja ada femina, ada maskuline, artinya ada barang yang cewek, barang yang cowok. Jadi sebutan barang untuk yang sifat-sifatnya perempuan itu menarik tuh menurut saya. Jerman menarik tuh. Jerman itu uh, 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 bahasa yang bisa memasukkan dua atau lebih kata. Kalau kita kan mempertanggungjawabkan gitu ya. Nah kalau misalkan orang Jerman itu bisa memasukkan dua dua tiga sampai lebih kata gitu ya. Itu menarik juga. Kayak kita kan cuman tadi ya, ketidaktahuan kan gitu ya. Terus nah ini Jerman bisa lebih menarik gitu. Dan mereka menggunakan itu tiap hari gitu. Dan ketika kita belajar bahasa asing, ada situasi-situasi yang aneh, kayak misalkan kita adalah Jayus. Jayus itu adalah lelucon yang nggak lucu, saking nggak lucunya jadi akhirnya pengen ketawa, kan itu menarik. Nah kalau misalkan di Jerman itu ada istilah, kita juga ada istilahnya adalah tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah, itu Jerman juga ada juga gitu. Tapi juga ada begini katanya, ada momen nih gitu kan, tadi momen ya Jayus, terus tadi ya tertawa di atas penderitaan orang lain, ada momen di mana saya lupa namanya itu apa gitu ya. Jadi kalau di meja makan sudah tinggal satu gitu ya, nah itu dan kita di atas meja ada dua orang gitu, dan kita tahu di atas meja tinggal satu, itu ada momennya tuh. Momen momen nah itu ada istilah dalam Jermannya gitu, mau diambil salah, nggak diambil juga salah gitu. Nah orang orang lawan bicara kita juga sama, dia juga ngeliatin juga, itu mau saya ambil, tapi kita, anehnya apa, anehnya kita nggak ngomong gitu, kita tatap-tatapan aja ngeliatin sisa makanan yang satu itu. Nah itu ada momennya gitu. Nah ini menarik nih, kita belajar bahasa asing kita bisa memahami momen-momen itu gitu. Di Jepang juga ada momen-momen di mana apa katanya, mohon maaf ya, ketidaktahuan apa yang mau, kalau kita kan mau ke belakang gitu ya. Nah kalau di Jepang ini ada keraguan apakah mau mengeluarkan kotoran apa mengeluarkan angin gitu. Nah itu ada juga momen-momen seperti, nah ini menarik menurut saya. Ketika kita belajar bahasa asing dan kita belajar budaya orang lain, kita bisa melihat bagaimana mereka memandang dunia ini. Eh, kita kan selama ini memandang dunia dengan cara orang Indonesia gitu. Orang Indonesia, orang Jakarta pula gitu. Gimana kalau misalkan kita ke Jawa Barat, nah itu beda lagi, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Makassar. Wah orang Makassar tuh menarik tuh ya. Dan terakhir yang nomor 6 adalah mengajar. Jadi bagaimanapun juga kalau kamu mau lebih kreatif mengajar, dan mengajar tuh bukan ngajar di kelas ada muridnya, enggak, ada kawan kamu yang nggak paham, kamu harus bisa menjelaskan itu dengan cara yang misalkan menjelaskan apa tuh corona, apa tuh covid, apa itu uh, sistem dunia, apa tuh WHO. Itu menarik, membuat orang menjadi mengerti. Itu adalah bagaimana kita bisa memahami suatu konsep dengan lebih serius, lebih baik, dan dengan bahasa yang lebih bervariasi gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon uh, isian, ada isian yang harus kalian buka nanti. Dan sampai jumpa di kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.